Halo, hai, selamat sore pemirsa setia Bali TV dimanapun Anda berada. Senang dapat menjumpai Anda kembali melalui acara Sumatera Artis Bali, acara di mana Anda dapat mengetahui perkembangan terkini insan seni Bali. Bersama saya Dian Indraswari. Pemirsa, pada kesempatan kita kali ini, selama 25 menit ke depan, Anda akan saya ajak untuk menengok kembali salah satu peristiwa yang melibatkan Putra Klungkung. Ya, pada tanggal 29 Agustus 2003 yang lalu, Dewa Bujana, salah satu gitaris handal negeri ini, akhirnya melepaskan masa lajangnya dan menggelar resepsi pernikahannya di Monumen Puputan Klungkung. Pemirsa pasti ingin tahu dong hal-hal seputar pernikahannya. Yuk kita simak saja tayangan berikut ini. Berumah tangga atau grihastha merupakan suatu kewajiban bagi umat Hindu. Dan sebelum melangkah ke tingkatan ini, sudah sepatutnya lah dilangsungkan suatu upacara perkawinan. Ini pula yang dilakukan oleh Dewa Gede Bujana, gitaris grup Gigi, untuk mempersunting Putu Borawati sebagai istri. Upacara perkawinannya digelar di rumah orang tua Bujana di Jalan Imam Bonjol nomor 18 Klungkung. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Lantas bagaimana arti sebuah perkawinan menurut Bujana? Perkawinan pasti persatuan dari dua hal pasti ya yang berbeda, menyatukan ya persatuan pertalian dari dua tentunya makhluk ya jadi satu ya. Saya rasa itu memang itu hal yang tidak gampang dan satu hal proses juga yang semua orang akan mengalami, dan ya saya juga nggak pernah berpikir juga akhirnya saya juga mengalami begini, dan saya hari ini sangat bahagia sekali karena ya semuanya berjalan lancar. Saya mohon doa juga setelah ini resepsi semua berjalan sampai besok juga pamitnya juga jalan lancar. Setelah terlibat dalam kisah asmara dengan artis-artis ibu kota seperti Mayang Sari dan Desi Ratnasari, akhirnya pria kelahiran Waikabubak 30 Agustus 40 tahun yang lalu ini menambatkan hatinya pada wanita kelahiran Denpasar 21 tahun silam ini. Apakah ini berarti Bora menjadi pelabuhan terakhir bagi Bujana? Ya, gini maksudnya, saya nggak berpikir lagi yang sebelumnya ya, karena saya pikir sekarang saya udah punya pasangan dan apa yang saya harapkan udah ada di dia, dan saya nggak berpikir lagi itu yang lain. Mungkin hanya ya perjalanan aja, semuanya udah ada di dia dan semua saya miliki udah di dia. Hubungan putra ke-6 dari 9 bersaudara ini dengan kedua artis ibu kota tersebut memang kerap diulas dan dilansir berbagai media elektronik. Apakah hubungan itu berpengaruh pada Bora? Bagaimana halnya jika Bora bertemu dengan mantan-mantan Bujana? Baik-baik aja sih, udah pernah ketemu dan buktinya baik-baik aja gitu. Kita juga ya jaga hubungan ya. Kita juga itu masa lalu dan udah lewat gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Sebagai pasangan pengantin baru, apakah Bora dan Bujana sudah punya rencana untuk berbulan madu? Belum ada ya, kayak buat honeymoon belum dipikirin ya, soalnya dia juga mau tur. Mungkin setelah ada libur setelah tur aja mungkin. Iya. Upacara perkawinan sebagai sakralisasi suatu peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib bagi umat Hindu memerlukan suatu persiapan matang.
Sepertinya dukungan keluarga diberikan sepenuhnya untuk kelancaran pernikahan Bujana. Nah, tentu 100% semua mendukung nih pernikahan adik saya. Dukungan penuh dari keluarga untuk pernikahan ini tampaknya sebagai suatu ungkapan rasa lega atas kekhawatiran mereka terhadap Bujana karena gitaris ini terlalu lama melajang. Resepsi perkawinan dilaksanakan setelah proses upacara mewidi widana diselenggarakan pada siang harinya. Untuk upacara adat perkawinannya, Bujana dan Bora menggunakan busana tradisional Bali. Sedangkan busana yang dikenakan kedua mempelai untuk acara resepsi pernikahannya dirancang oleh desainer Aji Notonegoro. Bagaimana konsep rancangan busana mempelai? Oke ya, konsepnya pada dasarnya tetap pengantin Bali. Cuman mungkin saya sudah agak modifikasi terutama di bujananya. Karena bujana sudah pakai setelan jas sama celana, terus dipakai songket Bali. Tuh songket Balinya juga tidak seperti orang Bali kalau memakai songket, tapi sudah dimodifikasi. Tetap memakai topi Bali, ugeng ya. Terus sudah gitu saya Bora juga kebayanya sudah saya modifikasi. Untuk menuju tempat resepsi yang digelar di Monumen Puputan Kelungkung, mempelai diarak dengan dokar. Makin malu. Nah, belum. Monumen Puputan Kelungkung yang berada di pusat kota Semarapura berjarak kurang lebih 200 meter dari kediaman Bujana. Suatu hal yang unik jika sebuah resepsi pernikahan digelar di tempat ini. Mempelai arah bidadari keluar selama menit kita dukung dengan laki kanan lagi ya jeruk kartu. Mengapa pria yang merilis single album teranyarnya di awal tahun 2003 memilih tempat bersejarah ini? Kenapa Puputan Kelungkung sangat berkait? Tadinya Kertegose, Puputan Kelungkung berhadapan-hadapan sama Kertegose. Waktu Puputan Kelungkung, kopang saya juga kalau nggak salah berbekal di rumah ini yang pertama kali di sini ya, ikut puputan juga dengan Raja Kelungkung. Maksudnya ikut di Puputan Kelungkung itu ikut juga. Terus generasi berikutnya kakek saya adalah hakim pertama di Kertegose. Kan Rat Kerto itu hakim pertamanya adalah kakek saya almarhum Dewa Nyaman Pater ya. Berikutnya ayah saya juga jaksa pertama tapi di WK Buba, tapi sempat di sini juga jadi jaksa. Jadi saya pilih Puputan karena semuanya serba di Kelungkung. Di dalam monumen, mempelai yang didampingi oleh wali masing-masing dilukis oleh TJ, pelukis kawakan yang bermukim di Ubud. Menurutnya lukisan yang dibuatnya itu adalah kado perkawinannya buat Bujana dan Bora. Jika mempelai pria didampingi oleh ibu dan kakaknya, Bora malam itu didampingi oleh ayah dan ibunya. Tentu saja kelanggengan rumah tangga putri sulungnya ini sangat diharapkan oleh kedua orang tuanya. Apakah ada kekhawatiran dari sang ibu tentang usia Bora yang terpaut jauh dengan Bujana? Saya kira nggak ada kekhawatiran ya, karena mungkin saya anggap Bujana udah lebih dewasa ya. Saya lihat juga keseriusannya itu betul-betul saya lihat, dan saya lihat juga dengan kami kedua orang tua dia begitu baik ya. Saya lihat keseriusannya, saya mungkin nggak khawatir lagi gitu.
Selain kalangan artis ibu kota, standing party ini juga dihadiri oleh bupati dan pejabat teras Kabupaten Klungkung. Dalam acara resepsi ini ditayangkan sekilas tentang profil kedua mempelai dan perjalanan hubungan kasih mereka. Bagaimana mereka menjalin tali asmaranya yang diawali dari perkenalan oleh Balawan, sahabat Bujane yang juga dikenal sebagai gitaris handal. Waktu itu saya kan ketemu sama Bu Jana, dia pingin ngajak makan gitu kan, makan terus teman saya boleh ikut nggak, tak ajak terus kebetulan Bora lagi ada di Bali kan, terus saya tawarin kita ketemu aja di depan gitu, terus ya udah kenalan, terus mereka jalan, setelah itu besoknya mereka udah SMS-an, telepon gitu aja. Undangan resepsi pernikahan Bujane dan Bora ini disebar kepada 300 artis ibu kota. Namun tampaknya jumlah artis yang hadir tidak sebanyak jumlah tersebut. Berbagai komentar dilontarkan kalangan artis tentang resepsi pernikahan yang digelar di monumen ini. Unik sekali, sangat menarik. Terus sentuhan seninya juga banyak gitu. Karena ini juga ada di di outdoor ya. Udah gitu adanya di monumen kan. Jadi kalau saya rasa oke sekali. Perkawinan ini lain daripada yang biasanya. Diadakan di bawah monumen di halamannya kantor bupati ya. Dan kelihatan rileks, sangat kekeluargaan. Bagus sekali idenya gitu, bisa berbaur gitu antara masyarakat dan semua kalangan. Ini bagus ya. Cuma ini kan tempat publik. Sementara yang datang public figure. Jadi rada apa ya, ribet aja. Tapi bagus acaranya. Tradisional. Kayak pesta rakyat ya. Semua datang satu kelungkung ya. Artis-artis ibu kota ini tidak hanya datang untuk menyaksikan resepsi pernikahan yang unik. Namun tentu saja kedatangan mereka tak terlepas dari doa restu dan harapan mereka untuk pernikahan ini. Ya, Anu cuma bisa doain semoga Dewa Bujana bisa bahagia, damai sampai nenek-nenek, sampai kakek-kakek, terus sampai punya anak cucu gitu. Iya, supaya langgeng dan bawa berkah buat berdua. Ini selamat bermonogami, bersatu pasangan. Tapi kadang-kadang menjalankannya sangat. Rekan-rekan Bujane di grup Gigi juga tampak hadir di antara undangan yang lain. Bujana sama Bora bisa berbahagia. Kehadiran personil Gigi yang lain juga terkait dengan konser Gigi Reunion yang digelar keesokan harinya di lapangan Puputan Klungkung. Sejarah juga buat Gigi karena selama kurun waktu 10 tahun Gigi ada di Indonesia. Apakah konser ini adalah kado buat Bujane? Iya, bisa bilang gitu juga. Ya mas sekalian aja, emang kita udah Gigi udah 10 tahun, terus sebenarnya obsesi ini udah 2 tahun dari belakang 2 tahun ini, cuman baru terrealisasi baru sekarang berbarengan dengan Bujana nikah. Ya ini sekalian aja merupakan kado buat dia juga gitu. Resepsi Bujane dan Bora yang terlihat seperti pesta rakyat akhirnya usai kira-kira pukul 9:30 malam. Namun masyarakat yang hadir tampaknya menikmati pesta tersebut.
Bagaimana kesan-kesan warga masyarakat yang datang ke resepsi ini? Aku ya nonton di sini senang sekali, soalnya bisa ketemu artis-artis dari Jakarta. Terus aku dapat tanda tangan banyak sekali. Pokoknya senang sekali. Oh ya, saya sangat senang karena baru kali ini saya bisa ketemu artis-artis dari Jakarta, dan saya berharap pada artis-artis yang berasal dari Bali khususnya, supaya lain kali kalau dia nikah, saya berharap dia bisa melangsungkan pernikahannya di asal kelahirannya gitu. Soalnya ini baru pertama kali di sini, terus hampir seluruh artis Indonesia itu ada datang ke sini, jadi benar-benar sambutan yang luar biasa buat masyarakat Kelungkung khususnya. Pokoknya oke banget. Oke pemirsa, kini saatnya saya beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk menyaksikan terus Sumatera Artis Bali Sabtu depan, tentunya dengan informasi terkini Insan Seni Bali. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.